البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ini memang agak pelik pembahasan di bab ini. Bab yang keberapa kemarin itu 32. Kalau untuk cetakan kitab ini, cetakan apa ini dari Ibni Hazm, tajuknya pendek. Bab al-ma'il ladzi yughsalu bihi sya'arul insan. Sampai di situ. Di sebagian cetakan juga sedikit, dan itu lebih senang tentunya kalau tajuknya itu pendek, lebih sesuai, lebih mudah. Tapi untuk cetakan yang lain sebenarnya tajuknya panjang, yaitu apa? Lafaz ini dan yang setelahnya, wa kana atau la yara bihi ba'san, dan seterusnya, ini semua masih dalam tajuk. Dan rata-rata para pensyarah mereka memahaminya memang ini semua adalah tajuk karena lafaz Bukhari menunjukkan itu. Makanya memang ini iskal. Sebenarnya ini semua adalah tajuk, yaitu apa? Air yang digunakan untuk membersihkan, untuk mencuci rambut manusia. Ini belum selesai tajuknya. Ternyata setelahnya itu tajuk. Dan dahulu kala yaitu Atha bin Abi Rabah, beliau tidak memandang mengapa untuk rambut itu dipakai untuk membuat benang atau membuat tali. Ternyata setelah diperiksa riwayatnya, ini kalam Atha tidak sampai ada hibal dan khuyut, tapi sekedar apa? La ba'sa, tidak mengapa. Ittikhadhu, yaitu apa itu? Asy'ar al-muhalaq bil mina, yaitu tidak mengapa untuk memelihara atau menyimpan rambut yang telah dicukur di Mina. Boleh, tidak mengapa. Baik. Makanya Imam Bukhari mengatakan berarti boleh menurut Atha rambut itu dibuat menjadi benang dan tali. Ternyata ini bukan kalam Atha tapi kalam Bukhari. Jadi ini masih tajuk Bukhari. Wa su'ril kila, ternyata ini juga bukan kalam Atha. Ini kalam Bukhari. Su'ri majrur. Kenapa majrur? Karena maktuf kepada al-ma'i, babul ma'i. Memang ini jadi pelik bagaimana tajuk itu tahu-tahu disisipi, tajuk kan kalam si penulis, disisipi dengan ucapan seorang ulama, lalu kembali ke kalam siapa? Si penulisnya lagi, dan majrur, babul ma'i wa su'ril kilabi wa mamarriha, itu semua masih kalam Bukhari, tetapi disela-selai dengan kalam ulama lain. Memang ini pelik. Wa qala Zuhri, ini masih apa? Masih itu lagi tajuk juga. Asar kedua, dan Az-Zuhri mengatakan idza walagha fi ina'in laisa lahu wudu, yaitu apabila anjing menjilat ke dalam bejana dalam keadaan si pemilik bejana tidak memiliki air wudhu ghairuh yang lain, yatawaddau bih, boleh dia berwudhu. Jadi ini semua adalah tajuk. Tetapi apa, tak masalah, ini sekedar sinaahnya Bukhari, gaya Bukhari seperti itu. Yang penting kita paham memang ada beberapa asar di sini, dan kita tahu asarnya sampai mana, kalam Bukhari yang mana, tak masalah. Dan semalam di pertemuan malam yang kemarin kita sudah membahas masalah kalam Atha. Sekarang kita masuk ke ucapan Az-Zuhri ini, bahwasanya Az-Zuhri berkata apa, yaitu tentang, sebenarnya beliau ditanya, yaitu tentang bejana yang dijilat oleh anjing dalam keadaan pemilik bejana itu tidak memiliki air wudhu kecuali air yang dijilat oleh anjing itu di dalam bejana tadi. Maka Az-Zuhri mengatakan yatawaddau bih, boleh dia berwudhu dengan itu. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim di dalam musannaf beliau. Hanya saja anak tak punya, dan sampai sekarang boleh dikatakan di dunia ini kitab itu belum pernah tercetak. Anak cari di internet memang tak ada. Mudah-mudahan suatu saat nanti muncul maktubnya, itu manuskripnya. Tetapi alhamdulillah asar ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, dan sanadnya sahih. Anak periksa perawinya, kesimpulannya sanadnya sahih dari Al-Walid bin Muslim, yang mana beliau menanyakan ini kepada
yaitu kepada Sufyan, meriwayatkan ini dari Sufyan dari siapa tadi itu? Dari Az-Zuhri. Dan Zuhri mengatakan boleh berwudu dengan air yang telah dijilat oleh anjing. Ini fikih dari siapa? Fikih dari Az-Zuhri. Wa qala Sufyan, ini asar ketiga, ini masih di asar yang tadi sebenarnya, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Al-Walid bin Muslim setelah mendapatkan fatwa tadi, mungkin fatwanya langsung dari siapa tadi? Az-Zuhri, mungkin melalui Sufyan. Cuma kemudian Sufyan mengatakan hadzal fiqhu bi'ainih, ini adalah fikih itu sendiri. Setelah Sufyan mengetahui fatwa Az-Zuhri bahwasanya boleh orang berwudu dengan air yang sudah dijilat oleh anjing. Ini yang dikatakan apa itu tadi? Su'rul kilab, yaitu sisa jilatan anjing. Zuhri mengatakan boleh berwudu kalau tidak ada air yang lain. Adapun Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan di sini Sufyan As-Tsauri, yaitu Al-Walid meriwayatkan dari Az-Zuhri. Kemudian Walid tanya kepada Sufyan, yaitu Sufyan As-Tsauri, sebagaimana dalam riwayat itu. Sufyan As-Tsauri mengatakan ini adalah fikih itu sendiri, fikih dari Az-Zuhri. Dari sisi mana fikih yang memperbolehkan berwudu dengan air yang terjilat oleh anjing tadi? Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum. Kalau cetakan yang lain semuanya falam tajidu, betul ya, sama. Iya, karena kalau di sebagian riwayat itu fa'ilam. Tentunya ini tidak di dalam Quran, tetapi boleh jadi Sufyan As-Tsauri mungkin agak waktu itu lupa lafaz ayatnya atau kata Al-Hafidz, mungkin beliau mengatakan berpendapat boleh meriwayatkan Quran dengan makna di sebagian riwayat gitu, fa'ilam tajidu, tapi jelas yang betul dalam Al-Maidah, demikian pula dalam An-Nisa adalah falam tajidu. Kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum. Maksudnya bagaimana? Selama masih ada air, jangan bertayamum. Sementara air tadi yang dijilat oleh anjing tetap dia air juga. Berarti jangan tayamum, cukup pakai air itu saja. Inilah fikih Az-Zuhri. Wahadama, dan ini adalah air. Cuma apa? Sufyan As-Tsauri mengatakan wa fin nafsi minhu syai'. Di dalam jiwa saya masih merasa tidak tenang. Ini maksudnya syai' di sini. Saya tidak tenang. Kenapa? Anjing ma'ruf hadis-hadisnya, hadis muttafaqun alaih, perintah untuk mencuci bahkan sampai 7 kali, bahkan dengan tanah lagi. Ini kalau bukan najis apa? Nah, bagaimana air ternajisi kita wudu dengan itu? Nah, makanya Az-Zuhri mengatakan, saya ragu dengan yang seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan kalau tidak ada air kecuali itu? Yatawaddau bihi wa yatayammam. Yaitu dia boleh berwudu dengan air tadi, tapi dia juga bertayamum karena khawatir tidak sah karena ini air ternajisi. Nah, inilah yang menjadi pembahasan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kalau fikihnya Imam Bukhari memang beliau ikut pendapat Az-Zuhri, bahwasanya air yang telah dijilat oleh anjing tetap dia itu suci. Dan ini juga, kenapa? Betul. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Ibnu Mundir, tetap dia suci. Tapi bagaimana dicuci 7 kali? Ini sekedar ibadah saja, seperti sholat sekian kali, sekian rakaat, ini ibadah. Tetapi ini diselisih oleh jumhur, diselisih oleh Imam Malik, juga diselisih oleh Syafi'i dan banyak ulama, juga Imam Ahmad menyelisihi itu, dan itulah yang betul. Yaitu apa? Dalil yang ada, yang insya Allah akan kita lewati di hadis setelah itu nanti bab yang baru, bahwasanya memang yang benar air tadi menjadi ternajisi. Yaitu apa? Nabi SAW akan mengatakan apa itu? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing itu menjilat ke dalam bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'an, hendaknya dia mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab. Pertamanya dengan tanah. Ini menunjukkan apa? Najisnya bukan najis calang-calang. Ini sampai cuci 7 kali. Tak ada najis-najis yang lain yang ditansis sampai seperti ini dengan tanah lagi. Maksud 7 kali itu kan 7 kali usapan ke pencucian.
Jadi dicuci, Mana selesai cuci lagi, selesai cuci lagi. Pertama 5 minit, cuci pertama 5 minit. Tak masalah, semenit 2 menit ya. Menit kedua, menit 7 ke 35 minit baru saya habis cuci. Ya walaupun tak sampai 5 menit. Seperti misalkan Rasulullah SAW memerintahkan, mensyariatkan dalam mandi itu apa? Mengguyur kepala 3 kali. Cukup 3 kali tanpa istilahnya berlama-lama memisahkannya. Tapi kita tahu ini memang sudah 3 kali istilahnya. Nah demikian pula pencucian. Oh ini baru sekali, cuci lagi 2 kali. Tak perlu nunggu lama-lama. Maknanya dia bukan laluan airnya, dia kena digosok. Nah asal dari pencucian boleh jadi digosok, boleh jadi cukup direndam. Semuanya masuk dalam pencucian. Nah ini kembalinya kepada kita ghalabatul dzan. Kita sangka ini sudah bersih kok, tapi baru sekali. Coba lagi bersihkan. Nah ini sudah kali kedua. Ini ghalabatul dzan tidak diwajibkan. Karena 7 kali itu jangan kurang daripada 7 lah, 8, 9, 10 pun boleh Tak kan? masalah. Cuma terlalu banyak. Tapi kalau barangkali merasa masih ada bau dia, misalkan atau apa. Dia 7. Iya. Kalau ada bau masih dia kena cuci. Iya berarti. Tapi cuma apa? Mereka yang kelompok pertama yang dirajikan Bukhari mengatakan masalah pencucian 7 ini sekedar ta'abudian. Tetapi pendapat jumhur mengatakan angka 7-nya, tasbihnya itu ta'abudi, tapi perintah mencuci ini jelas apa? Bukan sekedar ibadah. Pencucian berarti ada masalah air dan bejananya itu. Cuma masalah itu terbagi 2, yaitu apa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb. Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing. Jadi Nabi terang-terangan mengatakan sucinya apabila dicuci 7 kali. Berarti memang pencucian ini karena ada masalah, kesuciannya bermasalah. Cuma masalah yang merusak kesucian itu ada 2. Boleh jadi hadas, yaitu kentut atau kencing, atau boleh jadi memang adanya najis, benda-benda najis yang menempel pada benda itu. Sementara benda mati tidak dikatakan hadas itu kita kan. Tetapi benda mati kalau tidak hadas yang tersisa apa? Najis. Berarti dia terkena najis. Nah, dari sini tahulah kita perintah pencucian tadi sebabnya adalah karena adanya najis. Adapun angka 7 ini memang ibadah. Jadi asal pencucian tadi menunjukkan memang bejana itu najis. Nah, sebagian ulama masih berusaha memperinci. Bejananya najis tapi airnya tidak najis. Nah, ini dibantah oleh yang lain. Gimana itu? Gimana akal kita? Bejana kecil aja. Kalau bejananya itu ternajisi, gimana airnya tidak ternajisi? Sementara airnya sedikit aja itu. Berarti yang betul apa? Airnya juga ternajisi. Baik. Apalagi kalau pendapat Syafi'i dan pendapat beberapa ulama yang lain, jangankan air liur anjing, sekedar apa? Kena air yaitu bekas bilasan wajah kita saja menyebabkan airnya mustakmal, tak boleh lagi dipakai. Apalagi jilatan anjing, tentunya secara akal sehat ini lebih kotor lagi, lebih tidak layak lagi dipakai untuk wudhu. Intinya yang ternajisi bukan hanya bejananya, tetapi apa? Airnya juga. Apalagi anjingnya mungkin bukan menjilat ke bejana kan, yang dijilat airnya. Baik. Istilahnya air liurnya itu masuk ke air di dalam bejana, bukan menempel di bejana. Tapi ternyata Nabi menyuruh bejananya itu dicuci dan pertamanya dengan tanah. Maka bagaimana dengan air yang betul-betul langsung terkena air liur itu? Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita mencuci air tadi, air yang terkena air liur anjing, bagaimana kita mencuci bejana dalam keadaan kita meyakini airnya suci? Apakah bejana kita bersihkan tapi airnya kita pindah ke tempat lain? Berarti hakikatnya kalau kita pindah ke tempat lain, berarti bejana lain juga akan ternajisi. Karena apa? Airnya masih air itu juga lagi, air yang dijilat oleh anjing. Berarti memang yang benar airnya tidak layak digunakan untuk bersuci. Karena air bejana sedikit, kecuali kalau air sumur atau air air lautan, air sungai atau tase, itu memang diizinkan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan itu. Intinya adalah yang benar adalah pendapat jumhur, yaitu dia tidak layak untuk dipakai bersuci air yang sudah dijilat oleh anjing kalau airnya sedikit.
Makanya pendapat yang setelah Zuhri yaitu Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Malik dan Syafi'i dan Ahmad itu yang tepat, yaitu dia bertayamum kalau tidak ada air yang lain. Tapi di sini dikatakan wudhu untuk kehati-hatian karena ayat memerintahkan tayamum apabila tidak ada air. Sementara ini ada air, tapi airnya maskukun fih, istilahnya diragukan. Sehingga apa yang sudah kita tetap wudhu dengan air karena melaksanakan ayat Al-Maidah tadi, tapi kita juga bertayamum karena khawatir airnya itu tidak memenuhi syarat. Nah inilah yang lebih selamat. Ibnu Hazm pernah Itu anak tak tahu kalau pendapat Ibnu Hazm terkait masalah ini, kecuali yang masalah terkait dengan nanti jilatan anjing memang apa najis sampai apa dicuci 7 kali. dia menggunakan Zohiri. Iya memang. Cuma pembahasan ini bagaimana dengan airnya, apakah airnya dibuang, anak belum membaca itu untuk kalam Ibnu Hazmnya. Semoga nanti akan disebutkan oleh pensyarah tatkala kita masuk ke bab yang berikutnya, itu bab ke-33. Kita belum masuk ke hadis musnadnya ya, tak apalah sikit-sikit. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Masa